Selamat sore pemirsa, Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Minggu 6 Maret 2022 bersama saya Hafiz Eko Diantoro. Dan saya Widya Utami Putri. Seperti biasa pemirsa, sejumlah informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, setelah viral rekaman CCTV pengeroyokan seorang jurnalis media online pada sebuah kafe Mandailing Cafe, Jumat malam lalu sejumlah wartawan di Mandailing Natal melayangkan surat pernyataan kecaman terhadap aksi premanisme kepada Dewan Pers, Kapolri, Kapolda, dan Mandailing Natal. Sejumlah jurnalis yang bertugas di Kabupaten Mandailing Natal melakukan pertemuan di Cafe Mandailing Coffee sebagai tempat kejadian perkara pengeroyokan seorang jurnalis online, Jeffrey Barata Lubis, yang dilakukan sekelompok preman. Aksi premanisme oleh sekelompok orang ini mendapat kecaman dari berbagai kalangan. Pertemuan sejumlah jurnalis dari berbagai lembaga kewartawanan ini sepakat membuat 3 poin tuntutan, yaitu mengutuk keras tindakan kekerasan dan pengeroyokan terhadap jurnalis yang dilakukan preman dari salah satu organisasi masyarakat. Selain itu meminta aparat kepolisian menangkap pelaku dan otak intelektual pengeroyokan. Kemudian meminta kepada aparat penegak hukum menjatuhkan hukuman seberat-beratnya terhadap pelaku. Para jurnalis akan mengawal sampai putusan persidangan nantinya. Surat pernyataan yang ditandatangani ratusan jurnalis ini akan dilayangkan ke Dewan Pers, Kapolri, Kapolda Sumatera Utara, Kapolres Mandailing Natal, Kejaksaan, dan Ketua Pengadilan Negeri. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Mandailing Natal, Ridwan Lubis, mengatakan telah memberikan kepercayaan kepada aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus pengeroyokan jurnalis oleh preman dan diharapkan agar pelaku dan otak intelektual ditangkap secepatnya. Kita meminta kepada kepolisian, salam Bapak Kapolri, Bapak Kapolda Sumut, dan terkhusus Bapak Kapolres Mandailing Natal. Kita meminta ini diseriusi, diberikan perhatian khusus untuk kasus ini dengan segera menangkap pelaku yang telah mengeroyok rekan kami, wartawan yang bertugas Mandailing Natal. Kemudian yang ketiga, kita meminta penegak hukum dalam hal ini kejaksaan, pengadilan, supaya memberikan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku, siapapun pelaku secara langsung ataupun yang menyuruh perbuatan yang mengakibatkan saudara kami Jeffrey Barata Lubis dikeroyok, dihabisi. Peristiwa pengeroyokan seorang jurnalis di Cafe Mandailing Natal yang terekam kamera CCTV ini terlihat sejak korban dipukul rekan satu mejanya di lesehan kafe. Tidak lama dari peristiwa pemukulan ini, sekelompok orang mengejar korban sampai ke dalam dan memukul hingga menendang korban ke ruangan resepsionis kafe. Aksi pengeroyokan terhenti setelah pengunjung melerai. Pokoknya dikeroyokin lah rame-rame berdua sampai babak belur. Terus ada berapa orang yang apanya, Pak? Yang saya tahu cuma 2 orang, kayaknya saya terlambat masuk ke dalam lobi ini. Karena api keluar bentar di rokok kan. Cuma nampak 2 orang aja yang mukul. Terus itu korbannya gimana kondisinya waktu dikeroyok, Bang? Parah lah karena dikeroyok orang kan pada hancur lah pokoknya babak belur. Pemirsa, di Kabupaten Humbahas, kelangkaan minyak goreng kemasan dan minyak goreng curah di pasar-pasar tradisional hingga kini masih terus terjadi. Harga minyak goreng di pasar tradisional di Dolok Sanggul masih belum stabil, di mana harga minyak goreng kemasan senilai Rp18 hingga Rp20.000 setiap liter. Para pedagang minyak goreng di pasar tradisional Dolok Sanggul saat ini dijatah dengan hanya 2 dus minyak goreng dari para agen yang biasanya habis dalam setengah hari karena permintaan minyak goreng masih tinggi. Salah seorang penjual gorengan, Remi Dewi Sitohang, mengatakan harga minyak goreng curah senilai Rp16.000 setiap liter. Jenis minyak ini pun sulit didapatkan. Para pedagang minyak goreng menjatah minyak kepada para pembeli dengan hanya 2 liter. Hal ini dilakukan karena harga minyak goreng di pasar tradisional Dolok Sanggul belum stabil, mengakibatkan para ibu rumah tangga yang berbelanja mengeluh. Dampak dari naiknya harga minyak goreng ini, semua harga makanan naik, diantaranya gorengan. Para pemilik warung nasi atau restoran juga sangat mengeluhkan hal kenaikan harga minyak goreng kemasan. Jika ada ditemui minyak
Jika ada ditemui minyak makan, harganya mahal senilai Rp18.000, dengan ini 900 ml. Remi menyatakan hingga kini minyak di pasar masih langka dan masih tinggi harganya, walau pemerintah sudah mematok harga. Guna meringankan beban masyarakat saat ini, terutama pada saat pandemi COVID-19, masyarakat sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah terkait harga minyak goreng di pasar-pasar Humbahas yang saat ini belum stabil, walau harga eceran tertinggi telah ditentukan sejak Februari 2022 lalu. Di Umbang ini Pak, nggak ada minyak, susah kami nyarinya. Kalau nggak kami nyari, ecernya 2, kasihnya 2, kadang 3. Pun susah kami ngambilnya Pak. Harganya ada yang 18, ada yang 20, ada yang 19 gitu Pak. Pengaruhnya ada yang minta bilangnya kenapa murahnya minyak, kenapa bilangnya mahal katanya. Iya murah pun tapi langka, kami bilang gitu kan Pak. Tapi udahlah gorengannya segini aja lah katanya. Apakah harga jualan Ibu itu naik juga atau gimana saat ini? Naik Pak. Naiknya tapi 1.001 kan, biasanya 2.003, tapi selama ini udah kami naikkan 1.001. Sementara itu pemirsa, pasca banjir akibat luapan sungai Belumai kemarin membuat bantaran sungai terus tergerus sehingga mengakibatkan akses jalan ke rumah warga terputus, bahkan nyaris menggerus rumah warga. Sebagai akibatnya, sebanyak 10 rumah warga yang berada di bantaran sungai itu tidak bisa lagi dilalui kendaraan. Sebanyak 10 rumah warga di Dusun 9 Desa Dalu 10B, Kecamatan Tanjung Morawa yang bermukim di daerah aliran sungai Belumai nyaris terisolir akibat bantaran sungai tergerus setelah diguyur hujan deras dalam beberapa hari ini. Salah seorang pemilik rumah, Dewi Yana, menyebutkan pengikisan bantaran sungai ini terjadi sejak hujan deras dan air sungai Belumai meluap serta banjir menggenangi rumahnya. Saat ini pengikisan bantaran sungai sudah meluas akibat hujan deras dalam beberapa hari terakhir. Jika hal ini tidak segera ditangani pemerintah, maka rumahnya dan warga lainnya akan amblas ke sungai. Akibat erosi terjangan banjir itu kapan kira-kira ini longsornya, Bu? Paginya, Paginya, Bu. mau tanggal 28 pagi. Ini tahunnya pagi udah kayak gini kondisi tanahnya, Bu. Iya, karena kan waktu malam itu kan air datang kan belum nampak. Paginya udah surut sekitar jam 9, jam 10, jam 11 itu rompal. Rompal semua. Air atau banjir itu masuk ke rumah nggak, Bu? Masuk, Pak. Masuk, Bu, ya. Masuk sampai 1 lutut. Sementara itu, Kepala Desa Dalu 10B yang mengetahui kejadian, ada sekitar 10 kepala keluarga yang terisolir di pinggiran sungai telah meninjau bersama Kepala Dusun 9. Kepala Desa menyebutkan sebelumnya rumah warga ini masih jauh dari bantaran sungai. Warga ini tidak membangun rumah di daerah aliran sungai, namun akibat luapan air sungai membuat tanaman di antaranya pohon pisang hanyut, tergerus air dan nyaris menggerus rumah warga. Kepala Desa berharap kepada pemerintah provinsi maupun pusat agar dapat membuat benteng penahan sungai agar rumah warga dan akses jalan warga dapat kembali dilalui. Terjadi banjir kemarin itu mengakibatkan penggerusan atau tanah yang terkena imbas banjir itu semakin melebar. Bahkan kita lihat rumah di belakang kita ini hanya tinggal berjarak lebih kurang 1 meter sudah di pinggiran sungai, dan ini memang sangat-sangat membahayakan sekali. Oleh sebab itu pada kesempatan ini saya berharap kepada pemerintah, terutama untuk dinas-dinas terkait, terutama dalam hal ini adalah Balai Wilayah Sungai, supaya kami mohon supaya ini diperhatikan, karena tidak mungkin kami menyelesaikan masalah ini dengan anggaran desa. Akses jalan keluar masuk warga kini terputus dan tidak dapat dilalui kendaraan akibat tergerus sungai, serta warga hanya dapat beraktivitas dengan berjalan kaki. Pemirsa, sejumlah informasi aktual lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Jalani hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit.
Pemirsa, Tuhan Yesus menginginkan jemaat Kristiani sebagai orang percaya. Baginya tidak menunjukkan sikap yang membenarkan diri sendiri. Demikian dikemukakan Pendeta Toljun Lumbang Tobing STH pada kebaktian Minggu di Gereja HKI Perumna Simalingkar, Medan hari ini. Pada khotbahnya, Pendeta Resor HKI Medan 1, Pendeta Toljun Lumbang Tobing mengatakan, setiap orang yang mengklaim dirinya penuh dengan kebenaran dapat memacu pemahamannya untuk menghakimi orang lain. Meski demikian, karena semua umat manusia telah diampuni oleh Tuhan Yesus Kristus, maka keselamatan itu adalah sempurna, oleh karena seruan kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Karenanya orang-orang yang berseru mengaku dengan mulut dan percaya di dalam hati, maka keselamatan yang sempurna kepada Yesus Kristus akan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Pendeta Toljun Lumbang Tobing, dengan demikian damai sejahtera akan dinikmati, bahkan satu hal yang perlu dipahami setiap jemaat, khususnya jemaat HKI Perumna Simalingkar. Demikian halnya sikap jemaat dalam menghadapi setiap tantangan dan pergumulan hidup pada masa pandemi COVID-19. Dikatakan manusia terkadang mencari keselamatan untuk diri sendiri karena takut akan ancaman dan kematian. Karenanya diharapkan penyerahan diri kepada Tuhan Yesus dalam menyikapi semua persoalan hidup, baik itu penyakit maupun bencana alam dan persoalan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19, harus tetap jemaat Kristiani mengandalkan Tuhan dan tidak dengan kemampuan diri sendiri. Dikatakan pandemi COVID-19 yang saat ini belum mereda bahkan timbul varian-varian baru harus disikapi dengan tenang dengan selalu menuruti semua peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang menjadi pemimpin bangsa dan negara untuk menyelamatkan umat manusia dari segala percobaan hidup terutama menghadapi pandemi COVID-19 saat ini. Karenanya diharapkan jemaat Kristiani kian meningkatkan iman dan berpegang teguh kepada firman Tuhan dalam kehidupannya dan tidak mengandalkan kemampuan diri sendiri yang sifatnya sementara. Kalanya manusia mencari kebenarannya sendiri untuk selamat, sehingga dia merasa takut terhadap penderitaan yang ada dan makan mungkin ancaman kematian. Nah, oleh sebab itu sebenarnya penyerahan diri di dalam menghadapi segala sesuatu ini, apapun yang terjadi, jika percaya dan mengaku kepada Kristus itu, kembali kepada khotbah itu tadi, akan menerima keselamatan. Hanya satu keselamatan yang sempurna, yaitu beriman kepada Yesus Kristus yang adalah juru selamat itu. Maka akan dimampukan menghadapi segala sesuatu. Jadi tidak boleh sebenarnya siapapun dengan kekuatan pribadi atau kemanusiaannya menghempang segala tantangan dan pergumulan itu. Apalagi pengaruh pandemi COVID-19. Dengan kekuatan kita tidak mampu dan bahkan tidak boleh. Nah, penyerahan dirilah sepenuhnya kepada Tuhan di dalam Satgas COVID-19 di Gereja HKI Perumna Simalingkar Medan saat ini terus meningkatkan sarana prokes COVID-19 sehingga kebaktian Minggu di gereja ini dapat berlangsung dengan baik. Medan sedang berada di level PPKM level 3, tapi kami dari seluruh jemaat, bahkan kami dari seluruh Satgas tim pengendali khususnya untuk COVID-19 dari Gereja HKI Simalingkar sejauh ini tetap meningkatkan prokes kesehatan di tengah-tengah gereja kami. Ya, kita sama-sama tahu walaupun pandemi ini apalagi virus makin tetap meningkat gitu ya. Walaupun gejalanya ringan sedang begitu, tapi kami dari seluruh tim Satgas tetap memperhatikan prokes yang kami lakukan di sini, mulai dari berjaga jarak untuk bangku yang sudah kami kontrol, kemudian mengendalikan penggunaan masker. Nah, dari pantauan kebaktian Minggu hari ini, hanya 50% jemaat yang boleh hadir guna menerapkan prokes ketat di gereja yang berada di Jalan Sagu 7, Perumna Simalingkar, Kota Medan. Gereja-gereja di Kota Medan telah melakukan sosialisasi kian perlunya prokes diketahui anak-anak sekolah minggu. Di antara gereja ini adalah Gereja HKI Perumna Simalingkar Medan yang melaksanakan sosialisasi prokes bagi anak. Beginilah acara sosialisasi perlunya prokes diketahui para anak-anak sekolah minggu di lingkungan Gereja HKI Perumna Simalingkar, Kota Medan siang tadi. Di Gereja HKI yang berada di Jalan Sagu 7 Perumna Simalingkar ini, sosialisasi perlunya prokes diketahui secara dini oleh anak-anak sekolah minggu ini dilakukan di halaman gereja ini. Sejumlah peragaan dilakukan pembina dan guru sekolah minggu terhadap anak agar anak-anak mengetahui dengan benar bagaimana cara mencuci tangan di wastafel.
Selain itu juga diperagakan bagaimana menggunakan hand sanitizer, termasuk pengukuran suhu tubuh. Di gereja ini terdapat sebanyak 60 orang anak-anak sekolah minggu yang dibimbing 10 orang guru sekolah minggu. Para anak-anak ini dengan tekun dan ceria mengikuti sosialisasi atau peragaan prokes COVID-19 karena mereka didampingi orang tua masing-masing. Pembina sekolah minggu HKI Perum Simalingkar Erita Sihombing SKP mengatakan dilakukannya sosialisasi prokes COVID-19 ini melalui berbagai peragaan adalah program sekolah minggu. Hal ini dilakukan karena pandemi COVID-19 masih tetap berada di lingkungan masyarakat, sehingga perlu anak-anak sekolah minggu berperilaku prokes yang benar sesuai dengan aturan Satgas COVID-19. Sebelum dilaksanakan sosialisasi ini, terlebih dahulu pembina dan guru sekolah minggu Gereja HKI Perum Simalingkar melayangkan surat atau pemberitahuan kepada orang tua agar anak-anak mereka diberi izin ikut pada sosialisasi penerapan prokes ini. Karenanya Erita Sihombing SKP berharap agar anak-anak sekolah minggu di gereja ini benar-benar memahami prokes sesuai aturan yang berlaku. Ini kami lakukan adalah mencegah di mana pada saat ini ada pandemi yang kita tahu. Jadi kami sebagai guru-guru sekolah minggu mengajak juga anak-anak sekolah minggu agar mereka hidup bersih, tahu menjaga kebersihan sebelum makan, harus mencuci tangan. Jadi kami guru-guru sekolah minggu di sini mengajarkan mereka ketika ibadah setiap minggunya, melatih mereka bagaimana mencuci tangan dengan baik dan benar. Tujuannya agar mereka nanti ketika di rumah, mereka sudah paham sebelum makan harus cuci tangan dengan teknik yang benar. Itu tujuan kami dari guru-guru sekolah minggu. Pelaksanaan prokes ini dilakukan seusai kebaktian minggu dewasa. Hal ini dilakukan agar anak-anak sekolah minggu bisa didampingi orang tua mereka masing-masing. Keberadaan pemangku adat biasanya dapat menaikkan marwah budaya dan kesenian suatu daerah untuk terus dikembangkan dan dilestarikan. Melalui pengukuhan pemangku adat kejuruan Metara Bilat Deli yang dilaksanakan baru-baru ini, seluruh potensi budaya dapat digerakkan dalam membangun adat istiadat dan ikut mendukung program pembangunan. Pemangku adat kejuruan Metara Bilat Deli 11 Tengku Muhammad Fauzi dikukuhkan oleh Kesultanan Aceh, Sultan Deli, Sultan Serdang, Sultan Asahan, Sultan Langkat, Kejuruan Serba Jadi, dan Kejuruan Ramunia. Salah seorang budayawan Melayu Tengku Mohar Om Tatok mengatakan, Metar merupakan turun-temurun dan ini merupakan keturunan yang ke-11 dan bertujuan untuk mengangkat Metar untuk dijadikan sebagai kepala atau pemangku adat agar dapat menaikkan marwah budaya Melayu di kawasan pesisir. Melalui Metar ini diharapkan semakin banyak adat budaya Melayu di pesisir timur bangkit dan masyarakat adatnya juga ikut bangkit meski tidak lagi dalam sebuah kerajaan. Namun budaya yang telah diwariskan oleh leluhur hendaknya dapat terus dilestarikan sebagai identitas bangsa, khususnya budaya Melayu. Dengan mengangkat batang terendam melalui kejuruan Metara Bilat tersebut, seluruh generasi muda ikut melestarikan budaya Melayu. Untuk mengangkat adat budaya masyarakat Melayu di wilayah Metar dengan adanya pemangku adat, artinya di sini adanya kepala adat yang bisa menaikkan marwah budaya dan kesenian Melayu di wilayah utara Kota Medan ini. Kita harapkan agar semakin banyak adat budaya Melayu di wilayah pesisir timur Sumatera Utara ini makin bangkit, seluruhnya bangkit, masyarakat adatnya bangkit kembali ya, yang dahulu kita mungkin tidak lagi negara-negara kerajaan, kita sudah negara Kesatuan Republik Indonesia, tapi dengan ini kita mengangkat batang terendam budaya-budaya yang nenek moyang kita telah wariskan. Pemangku Raja Muda PD Kerajaan Aceh Darussalam Yang Mulia PRM Dato Dr. Honoris Causa Maimun mengatakan, melalui pengukuhan kejuruan Metara Bilat ini dapat membangun budaya Melayu sekaligus mengangkat kembali nilai-nilai budaya Melayu dan menjadi pewaris sekaligus mewariskan budaya Melayu kepada generasi muda mendatang. Dengan adanya kejuruan ini, kejayaan kerajaan Melayu yang pernah ada tetap tercermin dari sikap dan perilaku para pewaris budaya.
Istiadat untuk pewarisan nilai-nilai positif dari Indatu kerajaan di sini. Kami dari Majelis Istiadat Kerajaan Aceh Darussalam mewakili Tuanku Muhammad Zumardi Lana Rukayah mengucapkan sukses kepada kejuruan Metar untuk terus membangun adat budaya ini, pewarisan nilai-nilai positif kepada generasi muda mendatang agar terus berpartisipasi di dalam pembangunan di segala bidang. Banyak potensi-potensi alam, potensi sumber daya manusia yang harus menjadi nikmat karena itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pengukuhan kejeruan Metar Bilad Deli ditandai dengan pemberian pedang jenawi dan dilanjutkan dengan tepung tawar dan penyerahan balai dari sejumlah kesultanan yang ada. Melalui pemangku adat kejuruan Metar Bilad Deli yang baru dikukuhkan diharapkan dapat mengangkat kembali nilai-nilai budaya Melayu yang sudah ada sejak dahulu. Dan pemirsa, berikut tanggapan cendekiawan Melayu Sumut atas pengukuhan kejeruan Metar Bilad Deli. Dengan pagelaran adat ini tentunya kami para cendekiawan Melayu berharap agar masyarakat Melayu yang ada di wilayah kejuruan Metar Bilad Deli dapat memahami tentang silsilah dan penguatan adat di masyarakat adat masing-masing, sehingga masyarakat Melayu yang ada khususnya di wilayah pesisir pantai timur Sumatera Utara dengan berbagai negeri-negeri dan kesultanan yang ada dapat tetap eksis, memberikan kontribusi yang terbaik untuk pelestarian adat budaya bagi bangsa Indonesia. Ya pemirsa, beragam informasi menarik lainnya masih dapat Anda ikuti usai jeda berikut. Sumatera Utara hari ini akan segera kembali. Jalani hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti. Wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Terima kasih Anda masih menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, bukan hanya suku Maya yang memiliki sistem penanggalan. Ternyata suku Batak juga memiliki naskah kuno yang membuat sistem penanggalan atau kalender sendiri yang disebut dengan parhalaan. Bedanya, parhalaan bukan berbentuk angka tetapi berupa nama yang diberikan berdasarkan peredaran bulan dan memiliki makna tersendiri, dan parhalaan inilah yang dulunya digunakan sebagai acuan untuk mencari hari baik dalam menjalankan aktivitas. Sistem kalender dalam suku Batak dikenal dengan nama parhalaan. Kalender Batak ini juga sesuai dengan sistem kalender pada umumnya. Hanya saja suku Batak mempunyai penamaan dan pengertian sendiri terhadap sistem kalender dalam adat budaya Batak. Bulan disebut sebagai paha dan hari disebut sebagai ari. Ada 30 hari dan 12 bulan di dalam kalender Batak. Namun diuraikan bukan dengan angka, melainkan dengan kata-kata. Berdasarkan kalender Batak bahwa tahun baru Batak dinamai dengan Artia Sipahasada dan belakangan ini sudah mulai digali kembali serta dirayakan yang sempat terlupakan. Perayaan Tahun Baru Batak atau Artia Sipahasada ini biasanya dilakukan dengan mengucap syukur kepada Tuhan atas berkatnya, dan ini dilaksanakan dengan berbagai kegiatan adat istiadat Batak, diantaranya berdoa melalui tortor adat Batak dengan diiringi oleh gondang dan sarune.
Bagi setiap orang Batak yang merayakan akan mengenakan ulos sebagai pakaian adat istiadat Batak yang menandakan jati diri orang Batak sekaligus sebagai pertanda atas kedudukannya pada masyarakat Batak. Salah seorang keturunan Raja Singamangaraja ke-121, Raja Julio Sinambela mengatakan, dengan menggali kembali adat istiadat Batak lebih jauh seperti Tahun Baru Batak ini adalah hal yang sangat positif bagi masyarakat Batak dalam mengenal jati diri sebagai orang Batak seutuhnya. Julio juga menyebutkan bahwa Tahun Baru Batak Artia Sipahasada ini adalah milik semua orang Batak dan jauh sebelumnya orang Batak telah mengenal ilmu astronomi yang mendapat membaca rasi bintang yang menjadi kalender orang Batak. Diharapkan Tahun Baru Batak ini menjadi agenda kegiatan di kawasan Danau Toba yang akan menjadi objek-objek wisata bersejarah yang perlu dikembangkan dan tentunya harus mendapat dukungan dari pemerintah setempat maupun pusat. Kita sangat mendukung kegiatan seperti ini. Kalau bisa diagendakan setiap tahunnya, sehingga masyarakat Batak ini lebih lagi menghargai jati diri, budaya, adat istiadat, dan kalau bisa Pemkab dan pusat juga bisa membantulah kegiatan budaya, didukung setiap kegiatan-kegiatan ini seperti ini supaya apa? Supaya menjadi objek-objek wisata ke depannya, dapat menjadi wisata budaya, wisata sejarah, wisata juga peningkatan masyarakat juga UMKM berkembang. Saya rasa malah harus diperbanyak kegiatan event-event seperti ini di dataran tinggi Toba. Pemirsa, Pulau Samosir merupakan salah satu destinasi terbaik untuk bersantai di tengah keindahan alam yang memadukan danau dan deretan bukit. Ada banyak hal yang dapat dilakukan saat berlibur di Pulau Samosir. Selain mengagumi pemandangannya, Anda juga dapat mempelajari budaya suku Batak Toba dengan mengunjungi Museum Hutabolon Simanindo. Museum Hutabolon Simanindo terletak di sisi utara Pulau Samosir atau lebih tepatnya di Jalan Pelabuhan Simanindo, Desa Simanindo Sangkal. Dari dermaga Tombok, museum ini dapat dicapai dengan berkendara menggunakan sepeda motor atau mobil dengan jarak tempuh sekitar 30 menit. Museum Hutabolon Simanindo merupakan bekas kompleks kediaman Raja Panualang Sidauruk beserta 14 istrinya. Museum ini didirikan oleh Raja Panualang Sidauruk dan resmi dialihfungsikan sebagai museum pada tahun 1971. Saat memasuki Museum Hutabolon Simanindo, kita akan dibawa ke masa lampau. Koleksi barang-barang kuno yang bersejarah serta bernilai adat tinggi milik etnis Batak Toba cukup lengkap dan terpelihara dengan baik di museum ini. Di dalam museum ini terdapat benda-benda peninggalan Raja Batak yang telah berumur ratusan tahun, mulai dari pakaian adat, perhiasan, peralatan masak, peralatan tenun, kain ulos, persenjataan, hingga patung dan ukiran khas Batak. Museum ini sudah dijadikan cagar budaya dan pernah dikunjungi oleh Ratu Juliana dan Raja Benhard dari Belanda pada 8 Juni 1982. Di depan museum juga terdapat beberapa makam dari orang-orang terdahulu suku Batak, sehingga semakin menambah kesan masa lampau pada etnis Batak Toba. Setelah puas menjelajah museum, di samping halaman dari Museum Hutabolon terdapat pintu gerbang yang terbuat dari batu, dan di dalamnya terdapat replika kampung tradisional orang Batak atau bahasa setempat disebut dengan Hutabolon. Dengan rumah-rumah yang tampak berjejer di kanan dan kiri, jika diamati atap rumah tersebut tampak khas dengan bentuk yang melengkung. Di rumah adat keluarga Raja Sidauruk yang asli, atap tersebut dihiasi dengan 10 tanduk kerbau yang melambangkan 10 generasi kerajaan tersebut. Untuk
meningkatkan kembali kunjungan wisatawan ke Museum Huta Bolon dilakukan penataan sebuah taman botani dan rumah kaca. Rumah kaca yang berada di belakang Museum Huta Bolon ini sama seperti rumah kaca biasa, bergaya arsitektur kolonial, berlapis tembok kokoh, serta dilengkapi dengan kaca. Fungsi awal rumah kaca adalah rumah pribadi keturunan keluarga Sidauruk sebelum berubah menjadi tempat berkumpul bagi warga setempat. Sembari menikmati panorama Danau Toba, Anda dapat bersantai di halaman rumah kaca dengan menikmati secangkir kopi panas dan ditemani kudapan otentik. Di dalam rumah kaca tersebut juga terdapat taman botani, sehingga menambah kesan asri di sekitaran rumah kaca. Jika pengelolaan Museum Huta Bolon, rumah kaca, dan replika perkampungan Huta Bolon dapat dijaga, maka dapat menarik kunjungan wisatawan baik lokal maupun mancanegara ke Museum Huta Bolon Simanindo. Ya, sementara itu pemirsa, tanaman kurma kini dapat berkembang dan berbuah dengan baik di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Seorang petani di Desa Kutambaru, Kecamatan Tiganderket, pertama kali berhasil membudidaya kurma di Kabupaten Karo. Kurma yang dengan nama latin Phoenix dactylifera identik dengan tanaman dari Timur Tengah. Di Indonesia kini telah dikembangkan budidaya kurma jenis tropika. Di Kabupaten Karo pertama kali budidaya kurma ini oleh Benar Ukur Tarigan, seorang petani desa Kutambaru, Kecamatan Tiganderket, Kabupaten Karo. Di desanya yang berada di kawasan lereng Gunung Sinabung, tumbuh subur tanaman kurma yang berbuah dengan rasa manis dan legit. Bibit awal dirinya mengimpor dari Laboratorium Pengembangan Kurma Negara Inggris. Bibit kurma yang telah melalui proses mutasi genetik yang adaptif dan toleran dan dapat tumbuh serta berbuah di negara tropis. Benar Ukur Tarigan, penggiat kurma perdana di Tanah Karo ini telah 4 tahun lalu menanam kurma dengan umur yang bervariasi. Telah menghasilkan buah rutop atau kurma muda maupun yang telah dipanen. Untuk perawatan tanaman kurma tidaklah sulit. Yang perlu dilakukan adalah penyiraman yang rutin dan kemudian pemupukan susulan hingga tanaman kurma menjadi dewasa. Setelah berbunga, selanjutnya melakukan proses penyerbukan, di mana angin dan serangga turut memegang peranan penting dalam perkawinan silang untuk menghasilkan buah kurma. Perbedaan antara pohon kurma jantan dan betina terletak pada bunganya. Kurma jantan ukuran bunganya lebih kecil, berwarna putih, serta mengandung zat tepung. Untuk menghindari gangguan dan buah tumbuh lebih optimal dengan melakukan pembungkusan buah kurma sampai panen. Tanaman kurma tropis yang telah berumur 3-4 tahun menghasilkan 10-15 tandan. Per tandannya menghasilkan buah kurma sampai 30-an kilogram. Benar Ukur Tarigan menuturkan bahwa tanaman kurma tropis ini dapat tumbuh baik dan dapat diandalkan di kawasan lereng Gunung Sinabung. Diketahui buah kurma sangat bermanfaat bagi kesehatan dan budidaya kurma tropis ini menjanjikan untuk peningkatan perekonomian. Alasan saya menanam kurma karena saya lihat di Timur Tengah berbuah kurma. Dan saya meneliti tentang ketinggiannya dari permukaan laut, udaranya, curah hujannya sama dengan di Thailand. Saya pernah ke Thailand, saya lihat di sana dengan ketinggian 1.900-800 meter semua tumbuh kurma. Dan saya lihat dari segi ekonominya sangat menjanjikan sekali. Makanya ada lahan saya 1,5 hektar, saya memberanikan diri di Kabupaten Karo ini menanam kurma. Dengan hasil sekarang sangat baik sekali. Pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Jalani hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun, berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit, makanan bergizi tiap hari, tidur
Pemirsa, sejumlah objek wisata di Kabupaten Nias Utara diramaikan pengunjung pasca kawasan ini menjadi zona aman penyebaran COVID-19. Sementara sektor unggulan yang sempat terhenti kini mulai ditata kembali oleh pemerintah dan pelaku usaha. Di wilayah Kecamatan Sawo terdapat 6 objek wisata dan umumnya ramai dikunjungi wisatawan domestik. Berdasarkan data penelusuran pemerintah setempat dari para pengelola usaha pariwisata, di mana jumlah pengunjung mulai meningkat baru-baru ini mencapai ribuan orang setiap hari. Beberapa alasan oleh pengunjung menentukan pilihan lokasi objek wisata tujuan dengan mempertimbangkan faktor kenyamanan dan keindahan objek wisata. Selain itu, berkunjung ke suatu objek wisata telah menjadi sarana untuk menciptakan kebugaran baru bagi tubuh karena selama ini bertahan di rumah saat pandemi COVID-19. Pemandangannya juga cukup bagus untuk dikunjungi dan memang pemandangan di Nias Utara ini bagus-bagus semua. Terkait dengan sarana, kamu lihat seperti apa ketersediaan? Memadai kah gimana atau perlu? Cukup memadai tapi perlu dilengkapi lagi, dikembangkan lagi. Banyaknya pengunjung telah turut membangkitkan aktivitas layanan publik bagi para pelaku usaha sektor pariwisata. Seluruh homestay dan restoran wilayah ini umumnya beroperasi dengan memperoleh keuntungan yang lumayan. Di Kecamatan Sawo ini karena kita melihat bahwa setiap hari, bukan hanya setiap hari libur atau setiap hari minggu, pengunjung itu berdatangan begitu ramai ya di wilayah Kecamatan Sawo terutama di City Beach. Dan karena ini menjadi perhatian pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata Kabupaten Nias Utara. Dengan banyaknya wisatawan yang berkunjung di City Beach ini, maka masyarakat yang menawarkan dagangannya kepada setiap pengunjung mendapatkan keuntungan tersendiri. Pemerintah setempat mendukung sepenuhnya kegiatan sektor pariwisata daerah ini, termasuk dalam upaya peningkatan dan pemeliharaan sejumlah ruas jalan menuju kawasan objek wisata. Pemirsa, usaha ekonomi masyarakat tidak boleh lemah dengan bencana non-alam COVID-19. Di Kabupaten Nias Utara, berbagai kegiatan industri warga dan usaha di sektor pariwisata kini mulai bangkit. Saat ini wilayah Kabupaten Nias Utara dan Kepulauan Nias telah menjadi level 1 PPKM karena semakin menurunnya kasus COVID-19 dan tertuang dalam suatu keputusan pemerintah. Sejumlah objek wisata yang semula sempat lumpuh akibat masa pandemi COVID-19 saat ini mulai bangkit kembali. Para pelaku usaha pada sektor tersebut kembali berinovasi untuk mempersiapkan kebutuhan para pelaku pengunjung wisata. Sejalan dengan itu, beberapa karyawan dan tenaga kerja yang sempat diberhentikan telah bekerja kembali. City Beach, salah satu objek wisata di Kecamatan Sawo berlokasi di Desa Seriwau, sehari-harinya mulai ramai dikunjungi wisatawan lokal. Adalah sebagai bukti sektor kepariwisataan telah menjadi bagian kehidupan masyarakat daerah itu yang harus terus didukung pengembangannya, termasuk melalui kebijakan pembangunan daerah di tingkat pemerintahan, desa, kecamatan, maupun kabupaten kota atau provinsi. Terima kasih yang jauh sebelumnya ini ya dalam kurung 7 bulan yang lewat barangkali ya tidak ada pun sama sekali pun orang yang seperti kita berdiri saat ini, tidak ada orang pun sama sekali di sini karena ini sudah hutan. Nah, setelah kita olah menjadi destinasi wisata, tentulah ini adalah hasilnya dulu buat sementara dan ini masih perkembangan lebih lanjut. Bangkitnya kembali sektor pariwisata akan berpengaruh positif terhadap pendapatan ekonomi warga di sepanjang lokasi wisata. Pemerintah diharapkan terus mendukung kemajuan sektor pariwisata di daerah ini, seperti memfasilitasi perbaikan akses jalan memadai, serta memprogramkan pelatihan sumber daya manusia bekerja sama dengan pelaku usaha industri pariwisata. Pemirsa, liburan bersama keluarga tentu menyenangkan dan bisa menjadi obat penghilang lelah dan stres. Untuk itu, adanya weekend atau hari tanggal merah menjadi momen yang paling pas untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Untuk Anda yang berdomisili di seputaran Kabupaten Hasundutan dan tidak ingin pergi jauh-jauh karena alasan untuk menghemat waktu, aktivitas olahraga air sepertinya terdengar menyenangkan.
Berada di kolam renang yang ada di Desa Sarsiantar Matiti 2, Jalan Pakat, kilometer 8, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, menjadi alternatif untuk liburan bersama keluarga. Untuk masuk ke lokasi kolam renang ini dikenakan biaya retribusi sebesar Rp5.000. Di lokasi memiliki luas lahan 2,5 hektar terdiri dari 3 kolam dengan fasilitas kafe, resto, live music, produk-produk UMKM dan permainan untuk anak dapat dinikmati oleh pengunjung. Bermain air tentu sangat digemari banyak orang, anak-anak hingga dewasa. Aktivitas berenang juga memiliki manfaat bagi kesehatan, yakni menjaga stamina dan fisik agar tetap fit. Salah seorang pengelola, Denada Munte, mengaku selama masa pandemi COVID-19 ini, para pengunjung yang datang ke lokasi ini sangat jauh berkurang jika dibandingkan dengan keadaan normal sebelumnya. Seperti biasanya pada hari libur di akhir pekan dan libur hari besar lainnya, lokasi ini selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan dari berbagai daerah. Meski demikian, Denada berharap kepada pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan untuk memberikan perhatian terhadap usaha yang dikelolanya. Ini kebetulan karena pandemi COVID-19 agak berkurang tamu-tamu, apalagi siang dan malam berkurang, Pak. Tidak menentu, Pak. Kadang kalau hari Minggu, Sabtu Minggu itu bisa dibilang kita kurang fasilitas, terlebih kamar mandi atau tempat duduk atau tempat santai, ya kira-kira begitu, Pak. Kalau hari libur besar macam tahun baru atau pasca hari raya, ya agak lumayan juga. Lumayan, Pak, ya. Ya bisa dilihat sendiri, Pak, ya macam ini jalan kita bisa dibilang belum memadai, banyaklah, masih banyak kekurangannya, Pak. Salah seorang pemuda yang sehari-hari bekerja sebagai buruh bangunan, yaitu warga Kelurahan Melatih 1, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Suherman, mampu membuat pesawat miniatur aeromodeling. Pesawat rancangan pemuda 34 tahun ini dapat terbang hingga radius 500 meter. Dengan berbekal belajar secara otodidak dari YouTube dan grup komunitas di media sosial Facebook pada sela-sela pekerjaan sehari-harinya sebagai buruh bangunan, Suherman mampu menciptakan berbagai jenis miniatur pesawat aeromodeling, diantaranya pesawat jenis Boeing, Sukhoi, Cessna, serta jenis pesawat tempur lainnya. Adapun ukuran pesawat yang dibuat Suherman mulai dari 1 meter untuk jenis pesawat tempur hingga yang terbesar, pesawat Boeing Garuda Indonesia yang mencapai ukuran 3,8 meter. Untuk membuat pesawat aeromodeling ciptaannya, Suherman menggunakan bahan bekas diantaranya styrofoam dan kardus bekas yang dilapisi lakban bening untuk bagian kit bodi pesawat. Bahan ini dipilih karena mengutamakan faktor keamanan bagi masyarakat sekitar saat diterbangkan. Selain itu, biayanya lebih murah dibandingkan dengan bahan lainnya. Sementara untuk mesin, Suherman membeli bahan elektrik dan remote control di online, kemudian merakitnya sendiri di rumah. Saat diterbangkan, pesawat buatan Suherman ini mampu terbang hingga radius 500 dengan ketinggian maksimal hingga 500. Sementara durasi terbang pesawat yang menggunakan baterai yang bisa dicas ulang ini mampu bertahan selama 7 menit. Ya hobi pertamanya, ada gitu ada komunitas di Facebook namanya Air Modeling Indonesia, sama nengok-nengok YouTube, Pak. Sejauh ini sudah berapa banyak model pesawat yang Abang buat? Semua jenis kayak Boeing, Sukhoi, model-model Cessna, model pesawat glider lah, Pak. Bang, itu bahannya, Bang, dari apa, Bang? Bahan pesawatnya itu dari apa? Kalau body kit dia dari limbah box bekas itu dia. Tapi kalau elektrik kita beli, kita rakit sendiri. Jadi yang limbah itu hanya kitnya aja. Kendala yang Abang hadapi lah selama ini, Bang? Ya, alat elektriknya yang mahal, Pak. Berapa itu, Bang? Mencapai berapa? Kalau elektriknya sekarang kisaran harga ya jutaan lah, Pak. Sebenarnya ide yang muncul hari ini sungguh luar biasa. Kami nggak sangka seorang Pak Herman ini bisa punya teknik pesawat yang buat pesawat yang seperti pesawat asli gitu. Gerakan-gerakan sayapnya, teknik-teknik pesawat itu ada semua di
di replika ini, dan itu bisa terbang betul. Nah, ini sungguh hal yang luar biasa yang kami tidak pernah tidak pernah sangka lah bisa ada di Desa Melati 1, Kecamatan Perbawangan ini. Tentunya salah satu ekonomi kreatif yang harus kita dukung dan kita tingkatkan, kita kembangkan supaya bisa meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Kami terus mengimbau kepada Anda untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat dengan memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan di air yang mengalir dengan menggunakan sabun. Saya Hafiz Eko Diantoro. Dan saya Widyotami Putri. Indonesia pulih karena aku. Indonesia pulih karena kamu. Indonesia pulih karena kita. Terima kasih, selamat sore. Sampai jumpa.